Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jalallahu wa iyyakum min ahli wa sa'ada fi din wa dunya wal akhirah. Wa sahalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sa'iril alam khassatan fi Palestin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Sisi gelap YouTuber. Kamu jangan lihat video saya ini lalu mencocokkan judulnya. Oh, ini kan YouTuber terus videonya gelap. Mungkin ini maksudnya. Bukan itu ya. Jadi saya jawab bukan itu. Allahumma dina ahdasabil. Saya akan biasakan membacakan doa itu di awal. Semoga sebagai doa di awal itu kita benar-benar ingin bahwa apa yang kita bicarakan itu masuk kepada ahdasabil itu. Amin Allahumma amin. Saya tidak akan bicara tentang manfaatnya YouTube. Saya juga tidak akan berbicara tentang YouTuber yang isinya adalah hal-hal yang bermanfaat. Karena judulnya ini sisi gelapnya. Berarti kita bicara bab mafsadat. Ini mungkin menjadi konsensus atau disepakati semua orang bahwa dengan adanya platform YouTube ini plus adanya fenomena atau realitas bahwa kita bisa mendapatkan uang dari YouTube, maka banyak orang yang termasuk saya, karena saya juga sama-sama orang yang spesifikasinya sebetulnya tidak layak bicara tentang sesuatu yang mungkin karena dia tidak kuasai, tapi dia bicara masalah itu, dan karena kebetulan ada support, ada penontonnya banyak, ada yang antusias menyimak konten itu, di mana antusiasnya itu karena kebetulan sama ritmenya, sedang ingin mendengarkan tentang A dan dia sedang bicara masalah A, maka bermunculan banyak sekali orang-orang yang berbicara apa saja di YouTube. Ya termasuk saya, tentu saja, karena saya orang, kita bicara orang-orang, saya juga orang. Tidak punya kapasitas, saya pun tidak punya kapasitas. Lalu apa yang terjadi dengan begitu maraknya orang-orang berbicara di YouTube? Ya, informasi keilmuan menjadi simpang siur. Seandainya YouTube itu tidak menghasilkan uang, mungkin tidak semasif ini YouTuber itu ada di YouTube. Mungkin orang berpikir, ngapain saya bicara di YouTube, orang saya nggak ngerti itu. Kalau salah bagaimana? Kalau isinya menyesatkan bagaimana? Tetapi karena ini sudah beruang, prinsip uang itu, orang berani begal motor kalau dia dapat uang dari situ. Nyawa dipertaruhkan untuk uang, apalagi hanya madu, apalagi hanya resiko kalau menyesatkan orang. Apa itu? Pelacur, dia jual harga dirinya untuk uang. Pembunuh bayaran, perampok, pencuri, pekerjaan-pekerjaan dengan resiko tinggi, baik yang halal maupun yang haram. Yang halal misalnya orang panjat pohon sebegitu tingginya karena di situ ada sangkar madu, dia bisa pikir kalau itu bisa jadi uang, diambil ke situ. Bahkan seandainya di dunia ini ada orang yang mengepul daun kering apapun, ada yang menerima itu dijual, bersih dunia ini dari sampah. Daun-daun itu akan dipilih, dijual, dikiloin. Karena rumusnya apapun yang menjadi uang itu akan dijadikan profesi. Nanti akan muncul profesi pengumpul daun, sampah, pemulung, itu kan karena ada uangnya. Sehingga sampah masih dipilih-pilih, ada yang bisa diuangkan. Kita kembali ke laptop. Karena YouTube itu beruang, maka muncul di YouTube itu semua orang berbicara tentang apapun. Mau dia cuma tahu setengah, tapi dia bicara 100 poin tentang itu. Apa yang bisa kita harapkan? Tidak ada. Tetapi ini hidup dan berkembang seperti jamur, di mana-mana muncul. Itu mafsadat tentu saja, sehingga menjadi kita ini polusi. Masyarakat yang awalnya tidak biasa mendapatkan informasi-informasi, tiba-tiba dicekoki informasi-informasi yang tidak mengerti apa-apa pun menjadi hukum, menjadi hakimnya. Ini lebih benar, ini lebih benar, ini lebih benar, ini lebih masuk akal. Sehingga dia yang buta warna sudah berani mengukur mana warna yang lebih tajam. Oh, ini lebih hitam, padahal buta warna. Padahal dia tidak ngerti apa itu hitam, apa itu putih, apa itu kuning. Tapi dia berani mengatakan, oh ini lebih benar. Oh ini lebih masuk akal. Oh ini lebih sesuai kitab dan sunnah, bahasanya gitu.
Ini terjadi karena ya itu tadi, YouTube, semua orang bisa buat YouTube, semua orang bisa dapat penghasilan dari YouTube, sehingga ini sudah masuk kepada rumusan this is a money, ini uang, ini cuan bahasanya. Kegelapan itu, ya kalau dalam bahasa sederhananya mungkin polusi ini akan terus terjadi. Kenapa? Karena kita tidak lagi selektif. Kita tonton apa yang menurut kita benar. Celakanya kita belajar kebenarannya dari YouTube, dan kita telan apa yang di YouTube itu kita hitung ini yang lebih benar. Apa yang kita tidak setujui, apapun itu argumentasinya, itu kita anggap salah. Apa yang kita setujui itu kita anggap benar. Jadi itu sudah tidak ada kepatuhan kepada keilmuan, tapi kepatuhan kepada anggapan kita sendiri. Itu sisi gelapnya ya. Apalagi ada YouTuber ya, mungkin termasuk saya. Ya nggak usah mungkin, ya termasuk saya ya. Yang membuat konten itu, orientasi pertama adalah bagaimana konten ini bisa ditonton banyak orang. Analisa kita tentang manfaatnya, analisa kita tentang efek sampingnya hilang. Yang muncul adalah konten ini laku. Karena hitungannya jelas. Kalau konten ditonton 10.000 orang, satu konten, ya tinggal CPM-nya antara 3 kali lipat atau 4 atau 5 kali lipat, berarti 50.000 atau 30.000 atau 40.000. Kalau 100.000 yang nonton, 400.000. Kalau 1 juta yang nonton, 4 juta satu konten. Jadi kalkulasinya jelas. Maka yang dipikirkan adalah bagaimana cara membuat konten yang ditonton banyak orang. Bukan konten yang benar, bukan konten yang berkualitas, bukan konten yang mengedukasi, bukan. Tapi ini yang gelap-gelap. Tidak semua YouTuber begitu, bahkan mungkin sedikit yang seperti ini. Saya tidak akan meminsan YouTuber manapun, tidak perlu itu ya. Kenapa? Karena untuk apa? Cuma ini kenyataannya seperti itu. Jadi polusi di YouTube itu. Ada yang berpikir, ya kan masih lumayan daripada konten orang pamer-pamer tetek misalnya. Dia bikin thumbnail gambar tetek besar, isinya entah dia lagi masak, entah dia lagi jemuran, yang nonton banyak. Saya kira bukan lebih bagus ya, itu lebih jujur setidaknya. Dia tidak berkedok edukasi, tidak berkedok ingin mencerdaskan umat, tidak berkedok ingin menyampaikan kebenaran, tapi dia jujur. Sesuai dengan thumbnail, nggak berkedok apa-apa, emang mau pamer tetek. Selesai persoalan. Yang suka ya tonton. Atau mungkin yang lebih bermanfaat daripada itu, ya vlog. Kamu naik gunung, cerita tentang keindahan alam, mancing, masak. Itu semua pure, jujur. Dan tidak akan menyesatkan orang. Tetapi kalau konten-konten yang berbau agama, apalagi dalam tanda kutip naratornya dikenal sebagai santri ngerti agama gitu misalnya, nah, itu masih lumayan ya. Kalau santri masih lumayan lah, setidaknya dia tahu tanggung jawab ya. Yang nggak ngerti sama sekali lah, tapi dia ngonten, dia tanggapi pembicaraan orang, dia kritik sana kritik sini, semua orang disalah-salahkan. Itulah yang membuat saya berpikir bahwa YouTuber itu biasanya ada yang levelnya yang penting kontennya laku, apapun judulnya. Jadi yang dia bicarakan adalah yang ingin didengar orang. Yang dia sampaikan adalah sesuatu yang ingin didapatkan oleh orang. Ada juga yang apa yang dia sampaikan itu adalah apa yang dia ingin sampaikan karena dia anggap ini bermanfaat untuk orang lain. Ya hidup ini harus berkembang ya. YouTuber juga harus berkembang. Berkembang maksudnya jangan selalu kita berpikir itu bagian saran saja ya, itu bagian saran saja ya, bukan kewajiban dalam agama juga. Saya sampaikan apa yang saya pikirkan. Karena seperti yang selalu bilang, komedian itu menyampaikan keresahan lewat komedi, saya YouTuber menyampaikan keresahan lewat YouTube. Mungkin lebih baik kalau dicoba juga step by step kita upgrade. Kita sampaikan apa yang menurut kita benar, menurut kita penting. Kalaupun orang lain tidak suka, ya nggak ada urusan. Kalaupun orang lain tidak tonton, ya nggak ada urusan.
Karena orientasinya sudah bukan yang penting ditonton orang, enggak ya. Tetapi kita berpikir yang penting ini baik. Jadi semuanya harus naik ya. Prinsipnya itu ada prinsip sederhana, sebetulnya kita itu tidak harus lebih baik dari orang lain, tapi hanya harus lebih baik dari sebelumnya. Karena kalau sama saja itu masih rugi namanya. Karena ada prinsip itu. Barang siapa orang yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, ini celaka ya. Kalau sama dengan yang kemarin itu masih rugi. Ya, rugi dengan celaka beda-beda tipis. Ya. Rugi tapi mungkin masih kehandle kerugiannya itu. Nggak bangkrut lah ya. Yang hari ini lebih baik dari kemarin itu baru beruntung. Kalau kita ingin beruntung berarti harus perbaiki. Jangan selalu berpikir yang penting ramai, jangan hanya selalu berpikir. Tapi saya bukan berarti mengkritik orang-orang yang buat konten tentang satu polemik ya, karena saya tidak berani menghukumi hati orang. Saya hanya bicara masukan saja, tidak mengarahkan siapapun. Saya tidak pernah tahu isi hati orang. Ada orang yang setiap hari bicara tentang konflik, bicara menanggapi ini, menanggapi itu. Saya tidak tahu apa isi hatinya. Siapa tahu dia lebih mulia dari yang kita pikirkan. Siapa tahu dia merasa ini harus diluruskan ya, silahkan ya, silahkan. Toh kita ini sebodoh-bodohnya kita, apalagi santri, apalagi orang berpikir itu setidaknya mengerti bahwasanya di depan hakim yang sebenarnya kita tidak akan bisa beralibi. La yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Kalau kita ngerasa kita bisa menjelaskan sesuatu yang mengandung unsur tipu-tipu di hadapannya, berarti akidah kita bermasalah. Masa kita bisa menipu Tuhan? Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.